Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala qarrat biha 'ainu qariha fakultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Menjadi sejuk atau teduh biha oleh sebab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ainu qariha, mata pembacanya, jadi penyejuk mata bagi pembaca Al-Quran. Fakultu lahu, maka aku katakan kepadanya, laqad dhafirta, sungguh engkau telah beruntung. Bihablillahi fa'tasimi, dengan tali Allah maka berpegang teguhlah. Apa hubungannya kalimat bihablillahi fa'tasimi? Al-Quran itu adalah hablullah. Dalam hadis disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW meninggalkan dua pengganti setelah beliau, kitabullah dan itrah, ya, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi. Seperti yang saya jelaskan kemarin, alhamdulillah guru-guru kita orang ahli Al-Quran, dan di antara guru-guru kita adalah ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas kita berpegang teguh kepada tali agama Allah berupa Al-Quran. In tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana ralada min wirdiha syabimi. Jika engkau membacanya, membaca Al-Quran khifatan, karena takut, min harri naridadha, dari panasnya neraka jahanam, atfa'ta, maka engkau akan memadamkan dengan berkat bacaan Quranmu itu, engkau akan memadamkan narolada, neraka jahanam. Jadi dengan syafaat Al-Quran akan terhindar dari siksa neraka jahanam. Min wirdiha, dari sebab mendatanginya untuk mengambil kesejukan Al-Quran. Asyabimi, yang segar, al-barid, dingin. Jadi Al-Quran itu bagaikan telaga yang segar dingin. Maka orang yang membaca Al-Quran bagaikan orang yang datang ke telaga untuk mengambil airnya yang segar dingin itu, agar supaya bisa memadamkan dengan syafaatnya telaga Al-Quran itu, memadamkan panasnya api neraka jahanam. Ini perumpamaan yang sangat indah, kiasan yang sangat indah, tinggi nilai sastranya. Ka'annaha al-hawdu tamyaddul wujuhu bihi minal nusati wa qad ja'uhu kal humami. Ka'annaha, seakan-akan Al-Quran itu ayat-ayatnya itu al-haudu, telaga, tabyaddu, yang memutihkan, jadi putih bersih bersinar, al-wujuh, wajah-wajah, bihi, karena telaga itu. Jadi orang baca Al-Quran seperti datang ke telaga, membersihkan wajahnya yang kotor, minal usati, dari para pelaku dosa, dari kemaksiatan. Wa qad ja'u, dan sungguh datang mereka, al-usat, pelaku dosa itu, kal humami, seperti arang hitam. Jadi orang berbuat maksiat itu wajahnya suram. Seandainya orang disingkap tabir rahasia kehidupan, maka orang yang berbuat maksiat itu wajahnya hitam seperti arang. Ini auranya, ya, sordep muana orang si anakku dosa. Nah, berkat baca Quran, ngaji Quran, ya, maka seperti membersihkan wajah yang hitam itu dengan telaga Al-Quran yang bersih, membersihkan.
Maka santri selama di pondok, ahli Quran, ahli baca Quran ini sedang membersihkan aura wajahnya. Jangan kemudian dibawa pulang liburan, paningku maksiat, pangabos maksiat, sordepone muana. Wa kasirati wa kal mizani ma'dalatan fal qistu min ghairiha fin nasi lam yakumi. Bagaikan sirat, Quran itu bagaikan as-sirat, wakal mizan, dan bagaikan timbangan mizan di akhirat, ma'dalatan, kelurusannya, keadilannya. Al-Quran bagaikan sirat, lurusnya, dalam hal lurusnya, seperti mizan, adil. Maka falkistu, keadilan, min ghairihat, tanpa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu, finnasi, pada manusia, lam yakumi, tidak akan tegak. Keadilan seperti apapun di dunia ini kalau tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran tidak akan pernah tegak adil. Ada saja sesuatu yang kemudian terungkap menjadi timpang, ya. Jadi tidak mungkin keadilan tanpa Al-Quran itu. La ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadiqil fahimi. Janganlah merasa heran, janganlah sungguh merasa heran kamu kepada orang yang dengki. Orang yang dengki itu roha yungkiruha, bergegas mengingkarinya, mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Tajahulan, pura-pura bodoh, tidak menghiraukan, ya. Wa huwa ainul hadiki, padahal dia itu orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang paham, al-hadikil fahimi, tapi pura-pura bodoh, tak menghiraukan Al-Quran. Jangan heran kalau ada orang cerdas kok ternyata tidak mau sama Al-Quran. Itu sebenarnya tajahul, ya. Kalau orang benar-benar tercerdaskan oleh hidayah, bimbingan, ya, ar-rasyad, cerdas spiritual, terbimbing untuk menerima kebenaran Al-Quran. Tapi kalau hanya dzaka saja, cerdas IQ-nya, tapi tertutup petunjuk dari Allah, maka dia tajahul, akan pura-pura menganggap tidak tahu pada Al-Quran. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Sungguh tungkiru, mengingkari, salah memandang, al-ainu mata, daw asy-syamsi, sinar matahari, min ramadin, karena sakit mata. Uyungkirul famu, tidak dapat merasakan, mengingkari. Mulut itu, mengingkari mulut itu, ya tidak dapat merasakan. Ta'mal ma'i, rasa air. Air biasanya apa rasanya? Tawar, segar, kadang ada sedikit manis. Min saqamin, karena sebab apa? Dari sebab sakit. Orang sakit mata kalau lihat sinar matahari salah pandangannya, ya, mengingkari bima bada are. Padahal mataharinya terang benderang. Nah, orang yang kemudian tidak melihat kebenaran Al-Quran itu sakit mata hatinya. Dari apa? Kemunafikan, kefasikan, dan kekufuran. Kalau mata kepala tidak bisa melihat sinar matahari karena dia sakit mata, maka batin, mata batin orang yang fasik, kafir, munafik itu tidak bisa melihat kebenaran sinar Al-Quran, cahaya Al-Quran, karena belekan. Beleknya itu penyakit hatinya, ya. Dan orang kalau sudah sakit, kehilangan rasa, ya, tidak bisa merasakan apa-apa. Itu bukan airnya yang tidak ada rasanya, tapi lidahnya, mulutnya yang tidak dapat merasakan karena sakit. Maka orang yang membaca Al-Quran tidak dapat merasakan lezatnya Al-Quran, ya, bukan Al-Qurannya yang tidak ada keindahan rasanya, tapi orang yang membacanya sakit rasa. Maka harus waspada kalau orang baca Quran kok tidak ada perubahan kebaikan, ya. Takut sakit rasa. Ini yang saya khawatirkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.